Shalom, saudara ngovier yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dalam Share Good Seed. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang panas hati. Kejadian 4 ayat 5 dan 6 firman Tuhan berkata, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Saudara yang dikasihi Tuhan, karena ada satu kejadian, Kain menjadi marah, hatinya menjadi panas. Nah, kalau kita sedang menghadapi hari-hari ini, mungkin beberapa waktu yang lalu, teman-teman, saudara-saudara merasakan cuaca yang panas, cuaca yang sangat tidak menyenangkan, panas yang bisa sangat tinggi, mulai dari 35 derajat sampai 38, bahkan mungkin pernah sampai 40 derajat Celcius. Saudara yang dikasihi Tuhan, panas yang tinggi buat tubuh kita bisa menjadi kurang fit. Bahkan bisa menimbulkan kita menjadi sakit. Sakit tenggorokan, atau mungkin kita menjadi demam dan lain-lain hal. Panas hati yang kita baca tadi bisa menimbulkan masalah-masalah buat tubuh jasmani kita. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan yang sudah kita baca di Kejadian tadi tentang Kain dan Habil, panas hati adalah salah satu pintu masuk dosa dalam kehidupan manusia. Dosa yang seperti apa? Kain akhirnya membunuh adiknya Habil. Dosa yang pertama. Panas hati bisa disebabkan oleh berbagai alasan, yaitu bisa dia iri, bisa dia kesal, marah, ya. Seperti yang terjadi sama Kain ini. Ahli psikologi menunjukkan fakta bahwa orang yang marah itu cenderung melakukan kesalahan. Sebab orang yang marah itu dia kehilangan kesadaran, kemampuan pengendalian dirinya, dan juga nggak mempunyai penilaian yang objektif. Kemarahan tidak terkendali berdampak negatif pada kualitas kehidupan pribadi dan sosialnya. Yaitu tadi sudah kita baca di Kejadian. Itu bukti-bukti bahwa orang yang marah, panas hati bisa menimbulkan, merugikan, bisa melakukan hal-hal yang tidak ada di dalam kendalinya lagi. Nah, kisah lain yang kita lihat selain Kain. Nah, ada lagi kisahnya Naaman. Panas hati. Karena kenapa? Ketika dia disuruh untuk berendam di sungai Yordan, dia komplain, sungainya kurang bagus, kurang baik dibanding sungai di mana dia tinggal di negerinya. Dia tadinya tidak mau karena dia panas hati, dia kesal. Kenapa hamba Tuhan ini, kenapa nabi ini menyuruh saya berendam di sebuah sungai yang jelek? Tapi apa yang terjadi? Naaman akhirnya mau merendahkan hatinya. Dan panas hatinya mulai hilang, turun. Dan ketika panas hatinya turun, apa yang terjadi? Dia mulai berendam di sungai Yordan. Dan akhirnya dia disembuhkan. Seperti itu. Ada beda lagi di dalam Alkitab. Cerita yang lain lagi soal Haman. Haman panas hati karena kenapa? Karena saingannya Mordekai yang adalah pamannya Esther itu naik dikasih segala sesuatunya. Dia kesal, dia marah, dan dia mulai menghasut. Dan apa yang terjadi? Akhirnya kemarahannya yang tidak terkendali itu membuat dia akhirnya menjadi orang pecundang. Akhirnya dia mati di atas gantungan yang sebenarnya ditujukan kepada Mordekai. Tapi akhirnya dialah yang mengalami tiang gantungan itu. Dari kisah-kisah ini kita bisa mempelajari bahwa panas hati itu menyebabkan seorang tidak dapat mengendalikan dirinya. Yang kedua, panas hati itu timbul ketika mulai seseorang membanding-bandingkan.
Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama, saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan simpan panas hati itu dalam hatimu. Mulai melepaskan. Ketika kita mulai melepaskan panas hati itu dari hati kita mulai bisa mengendalikan diri kita. Ketika kita mulai melepaskan panas hati itu, kita mulai tidak membanding-bandingkan dengan yang lain-lain. Seperti tadi Naaman membanding-bandingkan sungai Abana dan Parpar dengan sungai Yordan. Dan ketika dia tidak membanding-bandingkan lagi, malah dia mengucap syukur dan dia mulai melakukan apa yang disuruh orang hamba Tuhan untuk berendam di sana. Dia menerima mujizat. Dia menerima kesembuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar di SGS ini. Yuk, tinggalkan panas hati itu. Tinggalkan panas hati itu. Mari miliki hati yang baik, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang mengasihi, yang mengampuni, hati yang mudah menerima didikan. Biarlah hati kita menjadi hati yang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.